Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update dengan pencarian DPO atau daftar pencarian orang Indra Septiaman yang menjadi tersangka dari kasus pembunuhan penjual gorengan di Pariaman, Sumatera Barat atas nama Nia, teman-teman. Ada beberapa temuan terbaru di sini yang ngebuat kita semakin yakin, gak heran si Indra Septiaman atau IS usia 26 tahun ini sangat sulit ditemukan, walaupun ada sejumlah warga yang sebenarnya sudah melihat di hari kejadian, bahkan pada saat ada seorang warga yang bernama Mas Rianto, itu mengatakan bahwa ini warga sekitar yang mengatakan bahwa kami sempat mengejar dia dan dia itu sempat lari ke jurang-jurang. Pada saat kami melihat saat itu, dia nggak pakai baju dan cuma pakai celana hitam. Dia itu ketemunya pertama berada di sebuah pondok di atas, dan sampai saat ini warga masih resah karena masih belum berhasil ditangkap. Kita pengen tahu background dari seorang IS atau Indra Septiaman ini seperti apa ya. Tetapi sebelum kita jauh ke sana, kalian juga harus tahu ada keterangan terbaru dari keluarga Nia, kakaknya tepatnya, bernama Srini Wahyuni. Bagian ini bisa menjadi salah satu petunjuk teman-teman untuk mencari detail lebih dalam lagi terkait dengan motif dan sebagainya. Ini bukan berarti kita membuka aib atau urusan-urusan yang sifatnya pribadi ya. Jadi aku juga sempat gimana gitu ya ngebaca komentar di Facebook pageku yang ada dugaan bahwa karena Nia menolak cintanya kemudian sakit hati dan seperti itu, ada mengarah ke sana juga. Awal-awal masyarakat menduga seperti itu, tapi netizen sudah banyak yang menghujat, dia tuh anak yang baik A, B, C, dan D. Betul, aku bilang bahwa Nia itu menolak. Bahkan kalau seandainya memang betulan terjadi pacaran pun, ya itu bukan salah Nia sama sekali. Tapi it's another story. Kita coba simak dulu keterangan dari Srini Wahyuni, kakaknya Nia, yang mengatakan bahwa Nia ini pernah dekat dengan seorang pria, tapi hanya lewat Facebook doang. Tujuannya aku membahas ini adalah agar nanti dari pihak penyidik ini bisa menelusuri adalah akun sosial media pribadinya Nia. Adakah motif modusnya berhubungan dengan hal tersebut? Ini adalah salah satu cuplikannya pada saat diwawancara di TV One kakak Nia berikut ini ya. Tanya seperti apa? Melalui Facebook gitu. Oh. Sosoknya apakah pernah diceritakan juga? Sosok seperti apa, Mbak? Nah, tadi itu kakaknya terputus-putus, dia ngomong adalah Nia memang pernah punya pacar dalam tanda kutip, tapi hanya lewat Facebook aja, tidak pernah ketemu dan tidak tahu wajahnya. Nah, tujuannya untuk statement dari kakak Nia ini, ya kita pengen tahu nih, udahkah dicek sama penyidik dari handphone atau akun sosial medianya Nia? Karena kalau aku cek dari keterangan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, itu kan banyak ditemukan hal-hal yang milik dari barang-barangnya Nia. Misalnya ada uang jualan, ada gorengan yang tersisa, jilbab, dan barang-barang lainnya. Artinya ada uang di situ pun tidak diambil. Kalau memang ini adalah sosok yang sama sekali tidak dikenal, tidak ada hubungannya, cuman iseng doang begitu, kemungkinan uangnya diambil nggak sih? Atau karena ada sesuatu di balik ini semua yang dugaan tadi nih, apakah ada hubungan yang berhubungan dengan Facebook tersebut? Ini bisa menjadi salah satu petunjuk juga teman-teman. Nah, menurut Desi Novita, tetangga dari korban dan juga terduga pelaku ini, Indra Septiaman ya, mengatakan bahwa begini, Indra ini memang terkenal sering tinggal di pondok-pondok yang ada di kampung tersebut karena aku lihat kayaknya mayoritas masyarakatnya adalah petani, perkebunan, jadi memiliki pondok-pondok yang berada di tengah perkebunan. Pekerjaannya Indra itu adalah kerja serabutan. Dia adalah residivis, pernah ditangkap kasus begituan dan itu saat usia dia itu masih di bawah umur karena dia pernah ditahan di lapas anak. Dan juga ada kasus lainnya terkait dengan pencurian. Untuk orang tuanya siapakah Indra Septiaman ini? Ibunya sudah meninggal lama katanya, sementara bapaknya adalah seorang supir dan dia sering ditinggalkan. Nah, asumsinya mereka, warga, dia tidak terjaga dan ciri-cirinya ya seperti kita lihat ada tato di bagian lengan tangannya. Ini menjadi salah satu indikasi bahwa
Ya, biasanya sih ya, orang-orang, mohon maaf, tidak semua orang yang berasal dari keluarga yang sedemikian rupa pasti akan melakukan tindakan kriminal. Tidak semua, teman-teman. Tetapi rata-rata, kalau aku lihat dari banyak kasus besar dulu ya, waktu kasusnya Sambo, itu kan juga ada dari tim khusus yang mengecek background dari kedua orang-orang yang menjadi pelaku dalam kasus ini. Misalnya ya, kalian tahu lah nama-nama siapa, Baradae juga dicek ya, background keluarganya seperti apa. Memang pada umumnya orang-orang yang berasal dari lingkungan yang keras, mereka akan tumbuh menjadi orang yang kriminal. Sebagian mengarah ke seperti itu, tapi tidak semua, teman-teman. Dan keterangan dari warga juga mengatakan Indra ini sering nongkrong di musola. Dan dari awal-awal kejadian, memang sebagian masyarakat itu melihat ada beberapa saksi yang sudah diperiksa dari penyidik di sana mengatakan ada modusnya adalah dipanggil buat beli gorengan. Apakah ini masih ada 1 orang kah atau 4 orang kah? Ini masih simpang siur. Dan dari pihak penyidik sih mengatakan begini, bahwa jangan percaya dengan berita-berita di luar sana karena itu adalah hoax. Ya, memang betul, kita harus kritis. Tetapi kalau kita boleh jujur, kita lihat berita-berita di sosial media. Kita ngomong aja dari akunku sendiri, channel YouTubeku, terkait dengan foto-foto yang sekarang menjadi tersangka, itu sudah muncul di pembahasan videoku ataupun juga di sosial media, itu beberapa hari sebelum dari pihak kepolisian menetapkan Indra Septiaman sebagai tersangka. Betul, kita harus kritis melihat mana yang benar atau tidak. Kita harus melihat kontennya, termasuk juga dengan isu misalnya adalah dengan Facebook. Nah, ini juga sampai sekarang kita masih belum mendapatkan keterangan ya, apakah dari Facebook tersebut sudah dicek, adakah hubungan mungkin janjian, hubungan maksudnya sosial ya, bahwa mau ketemuan di sana atau seperti apa. Ini yang sangat mengerikan, karena dari temuan juga kan uangnya nggak diambil, teman-teman. Itu juga masih tersisa di sana. Artinya memang mereka pasti sudah kemungkinan besar, mereka sudah mengenal gitu, tapi bukan berarti ada hubungan yang tidak benar, karena kita paham lah, Nia ini adalah sosok yang pekerja keras. Jadi jangan kalian salah tangkap ya. Nia adalah sosok yang sangat pekerja keras. Dia ini mengumpulkan uang tiap hari. Penghasilannya paling cuma 30 ribuan rupiah aja dari berjualan gorengan milik orang lain. Dan dia sedang mengumpulkan uang yang katanya baru sekitar berapa itu? Nggak nyampe 3 juta, dan dia tuh mau daftar kuliah karena dia pengen ngerubah nasib keluarganya. Dia berasal dari keluarga yang orang tuanya sudah berpisah, broken home boleh dibilang seperti itu. Tapi dengan kondisi dia yang sebegitu banyak yang tidak pada umumnya, orang-orang yang kaya raya jauh dari itu, tapi dia masih terus berjuang untuk mencari yang namanya kehidupan yang layak dan ngebantu keluarganya, dan dia pengen hanya sekedar lulus S1 saja atau kuliah. Jadi jangan sampai kalian berpikir kita ngebahas isu mengenai statement kakaknya Nia tentang Facebook tersebut, lantas ngomongin hal yang jelek. Bukan. Ini adalah bagian dari petunjuk untuk mencari tahu modusnya seperti apa, pelakunya siapa, dan juga motifnya apa. Apakah pure hanya seperti itu ataukah ada urusan yang lain? Karena ini akan berhubungan dengan pasal yang akan dikenakan. Kalau nanti ternyata Indra Septiaman ini sudah merencanakan lewat dari Facebook, ketemuan dan sebagainya, hukumannya bisa maksimal seperti yang diminta oleh keluarganya bahwa kami mau dia dihukum mati begitu. Nah, kalau ini sifatnya spontanitas, ya, pasalnya kalian tahu juga, maksimal hukuman hanya 15 tahun penjara. Tapi kalau ini ada jeda antara rencana dengan eksekusi, itu ada jedanya, ya ini bisa terkena yang hukuman maksimal, yaitu adalah hukuman mati atau seumur hidup. Makanya itu poin yang perlu digali lebih dalam. Dan kita lihat nanti apakah dengan temuan tasnya si tersangka Indra Septiaman yang berisi baju, dompetnya juga berisi KTP dari miliknya si tersangka, teman-teman, bukan orang tuanya, dan juga ada narkoba sabu di sana. Itu sudah menjadi sebuah pertanda bahwa memang dia melarikan diri, ditambah dengan keterangan sejumlah warga yang berusaha menangkap dia, tapi dia juga kabur. So, ini mudah-mudahan kita terus kawal kasus ini, karena kalian tahu di Indonesia itu sebuah kasus dibutuhkan perhatian netizen agar kasusnya benar-benar bisa tuntas dan kita bisa memberikan semangat kepada para penyidik, para polisi, dan juga
warga masyarakat yang sedang berjuang untuk mencari si pelaku sebenarnya. Apakah dia pelaku tunggal ataukah ada yang lain lagi? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.